Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan mempelajari tetap tentang materi fungsi, tapi bagian tentang fungsi kuadrat. Ini adalah part kedua dari bagian fungsi. Yang pertama fungsi linear dan yang kedua fungsi kuadrat. Oke. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang fungsi. Fungsi adalah pemetaan dari setiap anggota daerah asal ke daerah kawan tepat satu. Fungsi kuadrat adalah fungsi yang pangkat variabelnya 2 atau kuadrat. Bentuk umumnya fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, dengan a tidak sama dengan 0 dan x anggota himpunan bilangan real, dengan x adalah domain dan fx adalah range. Contoh fx sama dengan x kuadrat. Contoh kedua gx sama dengan x kuadrat min 4. Contoh yang ketiga negatif x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 1. Oke, dalam suatu fungsi kuadrat ada yang dinamakan diskriminan. Diskriminan sama dengan b kuadrat min dikurangi 4 dikali a dikali c. Dengan a, b, c-nya kita menyesuaikan dengan bentuk umum yang sudah ditetapkan. A adalah koefisien dari x kuadrat, b adalah koefisien dari x, dan c adalah konstantanya. Untuk menentukan sumbu simetri, kita bisa menggunakan perumusan x sama dengan b per negatif 2a. Dan nilai maksimum atau minimum, yaitu y sama dengan diskriminan dibagi negatif 4 kali a. Titik dari nilai maksimum dan minimum ditentukan dari sumbu simetri, nilai maksimum minimum x, y. Oke. Grafik fungsi kuadrat dibagi menjadi 6. Jadi misal kalau diskriminannya lebih dari 0, artinya memotong sumbu x di 2 titik. Dan ketika a-nya lebih dari 0 atau koefisien dari x kuadratnya positif, berarti grafik fungsi kuadrat membuka ke atas. Kalau D sama dengan 0, berarti grafiknya hanya menyinggung sumbu X di satu titik. Sama kalau A-nya lebih besar sama dengan 0, lebih besar dari 0, berarti membuka ke atas. Kalau D-nya kurang dari 0, jadi grafiknya tidak memotong sumbu X, tapi ada kemungkinan memotong sumbu Y. Kalau D-nya kurang dari 0. Jadi kalau A-nya yang kurang dari 0, grafiknya membuka ke bawah. Jadi ada 6 macam di sini. Ada yang model D lebih dari 0, A lebih dari 0, yaitu membuka ke atas memotong 2 titik sumbu X. D sama dengan 0 lebih dari A lebih dari 0, berarti menyinggung sumbu X membuka ke atas. D kurang dari 0 dan A lebih dari 0 membuka ke atas tapi tidak memotong sumbu X. Sedangkan kalau D lebih dari 0 dan A kurang dari 0, membukanya ke bawah dan memotong sumbu X di 2 titik. Kalau D-nya sama dengan 0 dan A-nya kurang dari 0, menyinggung sumbu X di 1 titik dan membuka ke bawah. Kalau D kurang dari 0 dan A kurang dari 0, berarti membuka ke bawah dan tidak memotong sumbu X, tapi ada kemungkinan memotong sumbu Y. Jadi contoh, fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x ditambah 1. Nilai A-nya kita tentukan, koefisiennya
X kuadrat kan 1, berarti A-nya sama dengan 1. Koefisiennya X adalah 2, berarti B-nya sama dengan 2. Dan konstantanya 1, C-nya 1. Berarti A-nya kan positif atau lebih dari 0. Berarti pasti membuka ke atas. D-nya kita substitusikan B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C. B-nya 2, 2 kuadrat sama dengan 4, dikurangi 4 dikali 1 dikali 1. Hasilnya 0. Berarti grafiknya nanti akan menyinggung sumbu X. Kita lihat cara menentukan grafiknya. Kita cari yang memotong sumbu X dulu. Memotong sumbu Y. Ketika X-nya sama dengan 0, substitusikan saja. Di 0 kuadrat ditambah 2 kali 0 ditambah 1, hasilnya sama dengan 1. Berarti memotong sumbu Y di 0,1. Di sini. Dan memotong sumbu X ketika Y sama dengan 0. Di X kuadrat plus 2X plus 1 disama dengan kan 0. X kuadrat plus 2X plus 1 kan dapat difaktorkan menjadi X plus 1 dan X plus 1 atau X plus 1 kuadrat sama dengan 0. Jadi bisa kita tentukan kalau X plus 1 sama dengan 0, pindah ruas jadi X sama dengan negatif 1, yang satunya juga sama. Jadi memotongnya di X sama dengan negatif 1, 0 di sini. Membuka ke atas, jadi dibuka grafiknya seperti pada slide. Selanjutnya kita menentukan sumbu simetri. Apa sih sumbu simetri itu? Kita tentukan dulu B per negatif 2A. B-nya 2 dibagi negatif 2 dikali A. A-nya 1. Jadi negatif 2 dibagi negatif 2. Hasilnya negatif 1. Jadi sumbu simetri itu adalah di garis yang orange ini. Jadi kalau dilipat membagi dua sisi yang sama, itu sumbu simetri. Di garis yang orange ini. Kalau nilai maksimum atau minimum, kita lihat dari membukanya. Kalau membuka ke atas, berarti nilainya yang kita cari minimum, nilai paling kecil. Kalau nyari nilai maksimum, nilai paling besar. Nah di sini kan membukanya ke atas terus. Jadi kita nggak tahu nilai maksimumnya berapa. Atau bisa dikatakan nilai maksimumnya bisa sampai tak hingga. Jadi D per negatif 4A. D-nya tadi kita cari udah 0. 0 dibagi angka berapapun kecuali 0, hasilnya sama dengan 0. Jadi nilai maksimumnya di ketika Y sama dengan 0. Atau negatif 1,0. Titiknya negatif 1,0. Titiknya sumbu simetri, nilai minimum. Jadi sumbu simetrinya negatif 1,0. Namanya ini titik minimum. Karena yang bisa dicari adalah nilai minimumnya. Selanjutnya contoh kedua adalah fx sama dengan x kuadrat dikurangi 4. Di sini domainnya himpunan bilangan real dan range-nya juga himpunan bilangan real. Di situ A-nya 1 atau koefisien x kuadratnya 1. B-nya karena tidak ada berarti koefisiennya 0. C-nya negatif 4. A-nya positif, maka membuka ke atas. B-nya kita cari, 0 kuadrat dikurangi 4 dikali 1 dikali negatif 4, hasilnya sama dengan 16. Karena lebih dari 0 berarti memotong sumbu X di 2 titik. Berarti membuka ke atas dan memotong 2 titik. Untuk menentukan gambarnya, kita cari memotong sumbu Y dulu ketika X sama dengan 0.
substitusikan, hasilnya 0 kuadrat dikurangi 4 sama dengan negatif 4. Jadi ketika titiknya 0, negatif 4 itu memotong sumbu X, sumbu Y. Ketika memotong sumbu X, yaitu Y sama dengan 0. Jadi ada cara lain selain memfaktorkan, adalah dengan cara X1, 2. Jadi mencari X1 2-nya, negatif B plus minus akar D dibagi 2 dikali A. Jadi negatif B-nya tadi kan 0. Negatif dikali 0 plus minus akar 16, karena D-nya udah kita cari hasilnya 16, dibagi 2 kali 1. Hasilnya 0 plus minus 4, karena akar 16 adalah 4, dibagi 2 kali 1, 2. Jadi X1 sama dengan, kan tadi tandanya plus minus, jadi kita ambil plusnya dan minusnya bergantian. X1 0 ditambah 4 dibagi 2 sama dengan 2, dan X2 nya 0 dikurangi 4 dibagi 2 sama dengan negatif 2. Jadi titik potongnya dengan sumbu X adalah 2,0 dan negatif 2,0. 2,0 negatif 2,0. Langsung kita buat grafiknya, membuka ke atas dan memotong sumbu X di 2 titik. Bagaimana dengan sumbu simetrinya? Sumbu simetrinya ada di garis orange itu, dengan cara X sama dengan B per negatif 2A. B-nya tadi 0, jadi 0 dibagi negatif 2 dikali 1. Hasilnya 0. Hasilnya 0. Kemudian nilai maksimum atau minimum, karena membuka ke atas jadi nilainya ini minimum. D dibagi negatif 4 dikali A. Di 16 dibagi negatif 4 hasilnya negatif 4. Jadi titik minimumnya adalah negatif 4, 0, negatif 4. Maaf. Titiknya ada di sini. Jika ada yang ditanyakan, dipersilahkan menghubungi saya atau chat di grup. Fungsi, kita ingat dulu yang kemarin, fungsi linear. Jika fx sama dengan x, gambarnya kan seperti ini, garis lurus. Bagaimana dengan grafik fungsi nilai mutlak? Kita tentukan dulu, misal negatif 2 X-nya. Nilai mutlak dari negatif 2 kan sama dengan 2. Nilai mutlak dari negatif 1 sama dengan 1. Nilai mutlaknya 0 ya 0. Nilai mutlaknya 1 ya 1. Nilai mutlaknya 2 ya 2. Jadi nilainya selalu positif kan. Jadi grafiknya, model grafiknya seperti ini. Karena nilainya positif atau 0, jadi mulai dari 0 ke atas. Di sebelah kiri dan bawah berbeda. Jadi berbeda dengan persamaan garis lurus yang sebelumnya. Persamaan garis lurusnya kan seperti ini. Model garisnya tetap ada nilai negatifnya. Sedangkan ketika nilai mutlak, tidak ada negatifnya, selalu positif. Bagaimana kalau fungsi kuadrat dimutlakkan? Sebelumnya kan kita cari tadi x kuadrat min 4. Sekarang nilai mutlak dari x kuadrat dikurangi 4. Kita cari negatif 2. Kalau x-nya negatif 2 hasilnya 0. Kalau x-nya negatif 1 hasilnya 3. F-nya 0 sama dengan 4. Atau memotong sumbu y ini ya, karena x-nya 0. Kemudian ketika x-nya 1 hasilnya 3, x-nya 2 hasilnya 0. Jadi ketika ini y-nya 0, x-nya 2. Atau memotong sumbu x. Memotong sumbu x di negatif 2 dan 2. Sama seperti yang sebelumnya. Bentuk grafiknya berbeda menjadi seperti ini.
Baik, sampai sini saja penjelasan untuk fungsi kuadrat dan nilai grafik fungsi mutlaknya, nilai mutlaknya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.